Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Andra Lesmana akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Andra, silahkan. Ya baik, terima kasih Poppy. Pemirsa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah bertekad menjaga aktivitas sektor industri manufaktur di tengah dampak pandemi COVID-19. Sebab sektor strategis ini terbukti menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun penerapan kembali PSBB tentu akan berdampak pada industri termasuk pada industri manufaktur. Akibatnya aktivitas ekonomi akan melambat. Kita coba lihat data industri pengolahan pada kuartal 2 2020. Ini dia. Untuk industri pengolahan non-migas, di tahun 2016 di angka 4,43%, kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 4,85%, lalu di tahun 2018-2019 turun ke angka 4,77% dan 4,34%. Selanjutnya di kuartal pertama 2020 diturun di angka 2,01% dan di kuartal kedua 2020 bahkan minus 5,74%. Ya, selanjutnya kita akan lihat ini pertumbuhan industri pengolahan non-migas. Nah, ini dia dari 15 sektor ada 4 sektor yang tumbuh positif. Di antaranya adalah sektor kimia, farmasi, dan obat tradisional di angka 8,65%. Kemudian logam dasar 2,76%. Selanjutnya kertas dan barang dari kertas 1,10% dan makanan dan minuman 0,22%. Itu yang tumbuh positif, namun yang tumbuh minus ada kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya yang minus 1,23%. Selanjutnya furniture yang minus 2,57%, jasa reparasi, pemasangan mesin dan peralatan minus 5,19%, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki minus cukup dalam 8,55%, lalu barang galian bukan logam minus 9,13% dan barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik itu minus 9,29%. Lalu ini masih yang minus adalah pengolahan tembakau 10,84% minusnya, karet, barang dari karet dan plastik minus 11,98%, mesin dan perlengkapan minus 13,42%, tekstil dan pakaian jadi minus 14,23% dan industri alat angkutan ini paling besar minusnya 34,29%. Baik, selanjutnya kita akan lihat ini 5 besar kontribusi terhadap PDB nasional. Ya, industri manufaktur apa saja, yaitu industri pengolahan 19,87% kontribusinya terhadap PDB nasional, kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan 15,46%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor 13,19% kontribusinya, dan konstruksi berkontribusi 10,75%, serta pertambangan dan penggalian ini berkontribusi terhadap PDB sebesar 6,28%. Dan terakhir kita akan lihat ini PMI Manufaktur Indonesia. Ini dia untuk PMI Manufaktur Indonesia di bulan Januari di angka 49,3, kemudian di bulan Februari naik 51,9, namun turun di bulan Maret hingga April ke angka 27,5 dan meningkat kembali di bulan Mei, Juni, Juli hingga Agustus ke angka 50,8. Ya, demikian data-data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Poppy Zedra. Baik, Andra, terima kasih. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kami usai jeda berikut ini. Tetaplah di sini.